Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti ibadah Raya Minggu bersama Gereja Isa Al-Masih Jemaat Lengkong Besar. Selamat mengikuti. Di tengah-tengah persekutuan dengan umat-Mu, kami boleh melihat cara-Mu yang bekerja dengan luar biasa. Keajaiban-Mu nyata di tengah-tengah kehidupan kami. Menyadarkan bahwa sesungguhnya Engkau Allah yang hebat, Engkau Allah yang berkuasa. Engkau Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Kami rindu keajaiban-Mu, bukan hari ini, saat ini saja, tetapi setiap waktu, setiap saat terjadi dalam setiap kehidupan kami. Memulihkan, membangkitkan, menyelamatkan, menyembuhkan, dan membawa kehidupan kami kepada pengalaman-pengalaman baru bersama dengan Tuhan. Pagi hari ini kami sadar kami tidak ada apa-apanya di hadapan Engkau. Oleh sebab itu pagi hari ini menjadi momen yang sangat berharga. Kami rindu mencari wajah-Mu. Biar setiap pujian dan pengagungan kami berkenan, menyenangkan dan menjadi dupa yang harum, berkenan di mezbah-Mu ya Tuhan. Bapa yang baik, berikan kami kesempatan untuk sebentar kami boleh merenungkan kebenaran firman-Mu. Mari Roh Kudus bekerja dan persiapkan hati kami menjadi tanah yang subur. Dan biarlah benih-benih kebenaran firman Tuhan boleh tertanam, bertumbuh, dan berbuah, dan menghasilkan buah lipat kali ganda bagi kemuliaan nama Tuhan. Jam pemberitaan firman-Mu kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Berbicaralah ya Roh Kudus, karena kami rindu dan kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Salam Bapak Ibu yang terkasih. Pagi hari ini kita akan bersama-sama menikmati kehadiran Tuhan. Tadi puji-pujian sudah membangkitkan dan memberikan kita semangat. Ada sukacita, ada kemenangan terjadi di setiap kehidupan kita masing-masing. Dan biarlah kemenangan demi kemenangan tidak hanya sekedar menjadi sebuah pengalaman, tapi kemenangan demi kemenangan terus bertambah dalam setiap pribadi kehidupan kita. Dan pada akhirnya kita boleh berkata, Tuhanku ajaib, Tuhanku dahsyat, Tuhanku heran, dan Tuhanku luar biasa. Baik, pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama dalam kebenaran firman Tuhan. Kita buka dalam kitab Mazmur pasal 100 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Marilah kita memuji, let us sing. Begini firman Tuhan saya bacakan. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Pagi ini kita akan fokus kepada ayat 1 dan ayat yang kedua. Ayat 1 berkata, Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Kalimat atau kata sukacita di dalam terjemahan bahasa Ibrani disebut simkai, yang artinya sukacita atau kegirangan. Dan di dalam terjemahan King James disebutkan sukacita besar. Kata datang ke hadapannya setara dengan beribadahlah kepada Tuhan, dikaitkan dengan kata sorak-sorai atau renanah
atau shout for joy, berteriak kegirangan. Dan dalam kamus terjemahan bahasa Indonesia berkata suara teriakan, pekik sorak beramai-ramai, tanda gembira. Ekspresi orang yang bersorak-sorai, orang yang memuji Tuhan dengan sukacita dapat diartikan dia sedang bernyanyi dengan riang dan penuh kegirangan. Di dalam terjemahan yang lain berkata menyembah Tuhan dengan sukacita, masuklah ke hadirannya dengan nyanyian yang menyenangkan. Dan King James berkata melayani Tuhan dengan senang hati, datang ke hadapannya dengan bernyanyi. Pagi hari ini mari kita akan bernyanyi bersama. Pagi hari ini kita akan memuji Tuhan bersama. Sudah dijelaskan pada ayat yang pertama bahwa mazmur ini adalah mazmur korban syukur yang digunakan oleh orang-orang Yahudi dalam ibadah pengucapan syukur. Biasanya tradisi ini dilakukan sebagai bagian dari doa harian. Doa yang dibaca sebagai doa saat teduh, nyanyian syukur pagi hari dan hari-hari sebelum atau menjelang Paskah Yahudi yang berkaitan dengan Yom Kippur atau hari penebusan atau hari pendamaian. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita belajar ibadah yang menyukakan hati Tuhan adalah ibadah yang bukan dengan maksud, perhatikan, ibadah yang menyenangkan hati Tuhan bukan ibadah yang dengan maksud menyuap hati Tuhan supaya kita diberkati. Iman yang sangat dangkal sekali kalau orang Kristen datang ke gereja hanya untuk mencari dan mendapatkan berkat. Dalam situasi, dalam keadaan yang seperti ini, kita bisa datang ke rumah Tuhan, kita ada di rumah Tuhan, ini sudah merupakan bukti kalau Tuhan memberkati kita. Berkat Tuhan itu sudah kita rasakan setiap hari, setiap waktu, setiap saat. Bahkan dimanapun dan kapanpun dan sampai saat ini kita masih menikmati berkat Tuhan. Tanpa berkat Tuhan, saya yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara tidak akan sampai ke tempat ini. Karena itu mari kita mau belajar, mari kita mau maknai bahwa ibadah yang sesungguhnya bukan mencondongkan hati dengan tujuan untuk pulang dapat berkat. Sudah otomatis ketika kita beribadah kepada Tuhan dengan sungguh, dengan segenap hati, maka berkat itu disediakan, berkat itu dicurahkan. Kita belajar dari seorang tokoh yang bernama Martin Luther. Dia berkata begini, ibadah adalah saat di mana Allah yang Maha Pengasih itu sendiri berbicara kepada kita melalui firman-Nya. Melalui firman Tuhan, Allah berbicara dengan firman-Nya yang kudus, dan bahwa pada saat gilirannya kita berbicara di dalam nyanyian, di dalam pujian, dan di dalam doa. Kalau ini kita pahami dengan serius dan kita mengerti dengan benar, saya yakin ketika kita rindu untuk datang, untuk bersekutu, untuk beribadah kepada Tuhan, maka hati kita selalu ada kegirangan. Hati kita selalu ada nyanyian. Hati kita selalu ada sukacita. Pengennya itu kapan ya hari Minggu? Kapan ya hari Minggu? Bukan kita berkata cepet banget hari Minggu, sebentar lagi kebaktian, kesel. Tapi sebaliknya, ada kerinduan, ada antusias. Karena kita rindu ingin mempersembahkan korban syukur kepada Tuhan sebagai tanda terima kasih. Buat kebaikan, buat kebesaran, buat anugerah. Dia yang sudah menyelamatkan hidup kita. Dia yang sudah menebus kehidupan kita. Dan dia yang sudah menyediakan sarana yang terbaik bagi kita. Bagi siapa yang percaya kepada Tuhan. Mengapa kita harus memuji Tuhan? Kita dilahirkan untuk memuji dan menyembah Tuhan.
Setiap anak-anak Tuhan, setiap orang percaya punya bakat. Tuhan taruhkan hati yang rindu menyembah, mulut yang ingin mengucapkan kata kebaikan demi kebaikan Tuhan. Karena kita diciptakan, karena kita dilahirkan untuk menjadi penyembah-penyembah yang menyembah Tuhan, yang menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Karena itu sadar atau tidak sadar, waktu dan yang kita lewati, kesempatan yang Tuhan beri kepada kita, jangan kita sia-siakan. Karena sudah tahu pasti bahwa kita diciptakan untuk memuji dan menyembah Tuhan. Yang kedua, karena kita umat Allah dan kawanan domba gembalaan Tuhan. Seberapa setianya, seberapa luar biasanya perhatian Tuhan kepada kita. Disebutkan dia adalah gembala yang baik. Gembala yang baik adalah gembala yang mengenal dombanya. Gembala yang baik adalah gembala yang menyediakan padang rumput yang hijau kepada domba-dombanya. Air yang tenang. Dan ketika bahaya mengancam, ketika kesulitan datang, maka tongkat dan gadanya itu yang menghibur kita. Itu yang menuntun kita. Itu yang membawa kehidupan kita kepada sebuah pengertian. Sungguh Tuhan menjadi pengharapan dalam kehidupan. Karena itu ayat yang ketiga berkata, ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Ada lagu lama yang saya masih ingat. Kata-katanya begini, ya Tuhan punya mula kebesaran dan kejayaan. Artinya kehormatan, kejayaan, hikmat datang dari Tuhan. Memenuhi setiap kehidupan kita sehingga kita paham dan kehidupan kita rindu untuk memuji, untuk menyembah dan mengagungkan Tuhan. Karena itu sebagai kawanan domba Allah yang terpelihara sempurna, kita mau belajar miliki kerinduan untuk memuji, untuk menyembah dan mengagungkan nama Tuhan. Kasih dan kesetiaannya turun-temurun atas kita. Berbahagialah, sekali lagi berbahagialah kalau hidup kita, kalau kehidupan kita, kalau generasi kita, kalau keturunan kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Firman Tuhan jelas mengatakan, kasih dan setianya turun-temurun. Artinya kalau kita sudah memulai, percaya, anak cucu kita sampai generasi berikutnya terpelihara oleh karena kebaikan Tuhan. Amin. Karena itu mari kita mau belajar bersama-sama. Miliki konsep dan memiliki komitmen yang tegas. Ketika aku mencari Tuhan, ketika aku ingin menghadap Tuhan, maka satu hal yang perlu kita sediakan, hati yang rindu untuk menyembah dan mulut yang rela untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Pagi hari ini mari kita mau belajar bersama-sama. Berbicara tentang let asing adalah berbicara tentang kehidupan kita yang selalu untuk Tuhan. Fokusnya untuk Tuhan. Istilahnya gini, pokoknya untuk Tuhanlah semuanya. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan untuk Tuhan. Nyanyian, pujian, pengagungan, ucapan syukur yang keluar dari bibir kita, semuanya dikembalikan untuk Tuhan. Karena itu, kalau orang-orang percaya memuji Tuhan dengan sukacita, dengan serius, dengan sungguh-sungguh, ada getaran-getaran surgawi yang memenuhi kehidupan kita. Di mana kita berada, di mana kita berdiri, di mana kita duduk, ketika kita memuji dan menyembah Tuhan, maka suasana itu berbeda. Tetapi ketika di rumah, di tempat kerja, di kantor, di mana kita berada, suasananya itu sepi, hening. Tidak ada doa, tidak ada saat teduh, tidak ada pujian, tidak ada pengagungan. Itu sangat terasa sekali. Karena itu mari kita mau belajar bersama-sama. Kalau semua untuk Tuhan, dimulai dari mana? Dari kesadaran kita. Bahwa kehidupan kita diciptakan untuk menjadi pemuji dan penyembah Tuhan. Injil Matius pasal
21 ayat ke-9 berkata begini, dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan mengikutinya dari belakang berseru katanya, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosana di tempat yang maha tinggi. Kisah dari cerita ini adalah kisah di mana Tuhan Yesus bersama dengan para murid ketika sedang ada dan menuju ke Yerusalem. Dan saat itu Yesus dieluk-elukan, Hosana bagi dia, Hosana di tempat maha tinggi. Mereka punya apa saja, alas yang bisa persembahkan, yang bisa dibuka di jalan. Mereka lepaskan lalu memberi kesempatan Tuhan Yesus sedang mengendari keledai. Dan mereka teriak semuanya, Hosana bagi anak Daud, Hosana bagi anak domba. Tanpa mereka harus berpikir panjang, apa yang harus mereka lakukan, apa yang harus mereka kerjakan. Tahu bahwa bersama dengan dia, mereka adalah Tuhan, Allah, Raja yang layak dipuji, yang layak ditinggikan. Karena itu nyanyian Hosana, nyanyian pujian, nyanyian pengagungan hanya bagi Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, perbuatan baik apa yang Tuhan lakukan selalu membawa dan menuntun setiap kehidupan kita untuk menyadarkan bahwa sesungguhnya jangan sekali-sekali kita berkata, oh kalau bukan karena aku, tidak mungkin semua berjalan. Kalau bukan karena aku, mana mungkin semua beres. Kalau bukan karena aku, bagaimana mungkin semua bisa berjalan, dan sebagainya. Seakan-akan karena jerih payahnya, seakan-akan karena perjuangannya, seakan-akan karena pengorbanannya, akhirnya Tuhan dilalaikan. Padahal awal-awal melibatkan Tuhan di dalam segala hal. Kata firman Tuhan, libatkan Tuhan dalam segala perencanaanmu. Karena itu pujian, pengagungan harus difokuskan dan dikembalikan kepada Tuhan. Menyadari dari hal ini, mari kita mau pahami bahwa nyanyian adalah merupakan doa kita. Ketika kita bernyanyi, tentu kita akan mengucapkannya, melafalkannya dengan jelas, kata per kata, lirik per lirik. Dan ketika nyanyian itu dinyanyikan terus berulang, maka yang terjadi apa? Hafal. Ketika hafal, maka mulai apa yang kita perkatakan, apa yang kita ucapkan menjadi rema. Pada akhirnya menumbuhkan iman percaya kita. Nyanyian tadi, ku yakin kau hadir di sini, ku rasakan kuasa Tuhan dirasakan, hadirat Tuhan dinyatakan. Ketika kita mengucapkannya, ketika kita menyanyikannya. Bukan hanya sebuah doa, nyanyian itu diucapkan terus membawa kehidupan kita mengerti pemahaman yang baru. Ada nyanyian baru yang dipersembahkan lewat pujian, lewat pengagungan, lewat nyanyian. Anak-anak Tuhan itu di mana saja memuji Tuhan. Saat sukacita memuji Tuhan, di gereja memuji Tuhan, di Nana Rohana, di Bumi Baru, di mana lagi, di Permaba memuji Tuhan, sampai ke Cikadut memuji Tuhan. Jadi mungkin orang lain melihat aneh gitu ya. Dulu saya awal-awal sebelum serius jadi orang Kristen, karena saya juga bukan dari orang Kristen aslinya, nonton film India itu luar biasa. Saat sedih, nari. Saat disiksa, saat dianiaya, joget dan sebagainya. Tapi begitu masuk jadi orang Kristen beneran, tahu oh melebihi ternyata orang Kristen itu. Nyanyian, pujian, pengagungan mempengaruhi kehidupan kita, mempengaruhi cara pandang kita, mempengaruhi pola pikir kita. Dan itu yang menumbuhkan
sebuah pengharapan baru di dalam Tuhan. Jadi nyanyian, pujian adalah doa. Hakim-Hakim pasal 5 ayat yang ke-12. Ini kisah berkaitan dengan Deborah dan Barak bin Ahinoam. Bangunlah, bangunlah Deborah. Bangunlah, bangunlah. Nyanyikanlah suatu nyanyian. Bangkitlah Barak. Dan giringlah lawanmu, tawananmu, hai anak Abinoam. Inilah nyanyian yang diucapkan oleh Deborah dan Barak ketika sedang dalam situasi peperangan. Nyanyiannya itu nyanyian yang memberikan pesan bangun, miliki kekuatan, miliki semangat. Pahlawan-pahlawan Tuhan siap berperang. Jadi ketika nyanyian itu diucapkan, memberikan stimulan kepada orang yang mendengarkan dan membuat dirinya sadar, ada yang memberikan saya spirit, ada yang memberikan semangat, ada yang memberikan dorongan, ada yang memberikan sukacita untuk berani berharap. Nah, hasil pembuktiannya terbukti di ayat yang ke-31. Ternyata peperangan yang dilakukan oleh Barak dan Deborah membinasakan musuh-musuhnya. Dan firman Tuhan berkata, tetapi orang yang mengasihinya bagaikan matahari terbit dalam kemenyangannya. Lalu amanlah negeri itu 40 tahun lamanya. Padahal masa-masa sebelum itu adalah masa-masa yang gawat. Masa-masa yang tidak bisa dikatakan aman. Tetapi karena ada orang-orang percaya yang sedang menyanyikan pujian pengagungan kepada Tuhan. Dan nyanyian itu difokuskan kepada orang-orang yang mengalami kelemahan, mengalami ketidakberdayaan. Secara tentara, secara keberanian. Dan memiliki semangat kembali oleh karena kekuatan yang luar biasa. Bapak Ibu yang terkasih, pagi hari ini kita mau belajar bersama-sama. Bahwa setiap kehidupan kita adalah kehidupan yang terus bersama dengan nyanyian, bersama dengan pengagungan dan bersama dengan sukacita surgawi. Yang ketiga, berbicara tentang let us sing adalah pujian selalu berbicara tentang tindakan dalam setiap kehidupan kita. Setiap tindakan kehidupan kita atau perilaku orang percaya, kata firman Tuhan, selalu terlihat. Dari mana saja kita disorot. Transparan kehidupan kita. Sedikit melakukan kesalahan, banyak orang mencemooh. Tah, orang Kristen seperti itu. Lebih baik gak usah jadi orang Kristen. Malunya setengah mati. Mengapa? Sudah jadi orang Kristen, tapi tingkah lakunya seperti orang yang bukan Kristen. Seorang pemuji bukan sekedar memuji dan menyanyikan lagu yang bagus, bermain musik yang baik. Pemuji yang sesungguhnya adalah pemuji yang melibatkan hati yang rindu untuk memuji, menyembah, mengagungkan dan mempermuliakan nama Tuhan. Saya mendengar dari beberapa percakapan di gift lewat WA. Pertanyaannya simple. Pak, kenapa kita memuji Tuhan duduk terus? Sekali-sekali berdiri atau biar semangat lebih dahsyat lagi, lebih luar biasa lagi. Saya bilang nanti sabar, tunggu waktunya. Ternyata dengan situasi seperti ini, dengan kondisi yang seperti ini, itu membuat ada sebuah perbedaan. Dan perbedaan itu dirasa kok aneh ya, gak seperti sebelum-sebelumnya. Jadi ketika kita memuji Tuhan, ketika kita menyembah Tuhan, kita itu seperti digerakkan untuk keluar dari tempat duduk, atau kita meloncat memuji Tuhan, bertepuk tangan, bersukacita, meresponi kata demi kata, lirik demi lirik dalam pujian tersebut. Jadi rasanya ada kegerakan yang luar biasa, ada kegerakan yang ajaib, yang dahsyat. Dalam suka, dalam duka, setiap anak Tuhan
memiliki kerinduan untuk tetap memuji Tuhan. Kalau anak-anak Tuhan sadar bahwa pujian itu berbicara tentang kehidupannya, ketika lagunya, ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu. Disempurnakan Tuhan bukan sesuatu yang mudah. Sakit. Disempurnakan Tuhan bukan seperti membalikkan telapak tangan. Tidak. Proses. Tapi nyanyinya ku mau seperti Yesus. Begitu ketemu tetangga, begitu ketemu saudaranya, kata-katanya apa? Katanya mau seperti Yesus, diomong sedikit begini tersinggung. Siapa yang kira-kira seperti itu? Ternyata pujiannya tidak sesuai dengan perilakunya. Ada banyak hal, banyak pengalaman yang mungkin terjadi dalam setiap kehidupan kita. Tapi mari kita mau belajar. Ketika pujian itu dibarengi dengan suatu tindakan, dan tindakan itu adalah tindakan yang nyata-nyata, maka orang berkata luar biasa. Pujian anak Tuhan itu pujian yang menyenangkan, yang mengagungkan, yang dahsyat. Karena itu mari kita mau belajar bersama-sama. Belajar memaknai dan belajar menghargai arti yang sesungguhnya dari sebuah pujian pengagungan. Sekali lagi, kita diciptakan menjadi pemuji penyembah. Kita dibentuk dalam kehidupan pujian dan pengagungan. Kita berada di dalam suasana surga, mengagungkan Tuhan, meninggikan Tuhan. Sambil masak bisa memuji Tuhan, sambil nyetrika bisa memuji Tuhan, sambil mandi bisa memuji Tuhan. Apa mungkin sambil marah-marah memuji Tuhan? Enggak juga kan? Karena itu kapan saja, konteksnya di mana saja. Ajakan firman Tuhan pagi hari ini, yuk mari kita memuji Tuhan. Kalau mungkin dibilang fales, bukan suaranya yang fales, kata Pak Gembala, hearingnya yang kurang baik. Karena itu ya mari kita mau belajar bersama-sama. Ajakan firman Tuhan pagi hari ini, ketika kita datang kepada Tuhan, ketika kita bersekutu di hadapan Tuhan, ketika kita beribadah di hadapan Tuhan, yuk mari kita bersama-sama naikkan pujian pengagungan, pujian yang menyenangkan hati Tuhan, pujian yang membuat kehidupan kita paham bahwa lirik demi lirik pujian itu sesungguhnya menuntun kehidupan kita kepada suatu pengenalan, kepada suatu pengharapan, kepada suatu sukacita. Miliki nyanyian pujian yang indah, miliki nyanyian pujian yang membangkitkan semangat kita. Sehingga kalaupun mungkin situasi beda, keadaan tidak mendukung atau keadaan tidak memungkinkan, jangan berkata, ya memang nasibnya begini, ya memang keadaannya begini, ya sudah terima. Itu salah. Coba nyanyikan pujian yang membuat kita semangat. Nyanyikan pujian yang membangkitkan iman. Dia sanggup, Yesus sanggup, atau bersama Yesus sanggup melakukan perkara besar. Ada banyak pujian yang membuat kita semangat dan sukacita. Karena itu mari pagi hari ini kita bergandeng tangan, saling membangun satu dengan yang lain, dan saling menguatkan di antara kita. Dengan pujian dan pengagungan, ada kuasa yang besar, ada kedahsyatan yang membuat kehidupan kita sekali waktu akan berkata luar biasa. Pujian orang-orang percaya. Biarlah pujian itu termeterai dalam kehidupan kita. Firman-Nya termeterai dalam kehidupan kita. Pujian sukacita nempel dalam hati kita. Doa terus dinaikkan. Pada akhirnya itu disebut kehidupan orang percaya yang memiliki kedekatan dan yang beribadah kepada Tuhan. Puji nama Tuhan, biarlah kita bersama-sama saling membantu, saling mengingatkan, saling menguatkan. Jangan pujian-pujian yang melo yang membuat kita rasa takut, rasa tidak sanggup. Tapi nyanyikan pujian pengagungan yang membuat hati kita berkata, Engkau baik, sungguh baik. Kasih setiamu turun-temurun. Kebaikanmu tidak pernah berhenti. Dan sukacitamu mengalir dan selalu mengalir dalam kehidupanku. Terima kasih Tuhan.
Saya meminta waktu sedikit untuk kita bersama-sama merenungkan. Dan mari kita fokus bersama-sama. Bangun hubungan pribadi dengan Tuhan lewat pujian, lewat nyanyian. Dan rasakan makna pujian itu. Kita mengarahkan hati kepada Tuhan. Tadahkanlah kedua tanganmu. Dan biarlah engkau melangkahkan kakimu keluar dari tempat ini dengan membawa berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih dan anugerah dari Bapa di surga, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai langkah hidupmu mulai hari ini sampai selama-lamanya. Setiap kita yang percaya berkata, amin. Sobat Maestro, Anda telah mengikuti ibadah Raya Minggu bersama Gereja Isa Al-Masih Jemaat Lengkong Besar. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.